Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, masih tetap semangat untuk belajar di rumah? Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang akan kita pelajari nanti, nutrisi, uji makanan dan vitamin, organ pencernaan utama dan tambahan, gangguan pada sistem pencernaan mekanis dan kimiawi, dan yang terakhir nanti akan ada evaluasi. Nutrisi. Dengan mempelajari materi nutrisi ini akan membantumu memilih makanan yang sehat karena kamu telah mengetahui nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, apalagi di saat pandemi virus COVID-19 ini. Yang pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan energi setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin, usia, dan aktivitas. Nah, energi dalam tubuh kita ini berasal dari makan makanan yang kita makan itu. Yang kedua, jenis-jenis nutrisi. Ada 6 jenis nutrisi yang kita butuhkan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga, fungsi setiap jenis nutrisi. Setiap nutrisi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi, kita harus makan makanan yang bervariasi agar tubuh tetap sehat, terhindar dari gangguan bakteri dan virus. Sekarang, mari kita perhatikan tabel kebutuhan energi sehari-hari. Pada slide sebelumnya, sudah kita bahas bahwa kebutuhan energi setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin, usia, dan aktivitas. Mari kita perhatikan pada jenis kelamin perempuan di usia 9-13 tahun, saat beraktivitas ringan itu memerlukan energi sebesar 1.600 kalori. Sedangkan pada laki-laki di usia yang sama itu memerlukan energi sebesar 1.800 kalori. Artinya, pada usia yang sama antara laki-laki dan perempuan itu kebutuhan kalorinya selisih 200 kalori. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan dulu tabel kebutuhan energi sehari-hari ini keseluruhan. Sudah selesai? Sekarang pertanyaannya, di usia berapakah baik pada perempuan maupun laki-laki itu memerlukan energi yang terbesar? Iya, betul. Jawabannya adalah pada usia 19 sampai 30 tahun, baik pada perempuan maupun laki-laki, itu membutuhkan energi yang paling besar. Berikutnya, contoh kebutuhan kalori atau energi. Mari kita perhatikan tabel berikut. Saat kita beraktivitas berjalan naik tangga, kalori yang kita butuhkan 1.100 kalori. Berlari 570 kalori, berenang 500 kalori, berjalan-jalan 200 kalori, beristirahat 100 kalori, memasak 160 kalori, berdiri 90 kalori, berjalan cepat 270 kalori. Sekarang, mari perhatikan tabel nilai energi makanan berikut. Tabel makanan ini adalah per 100 gram. Misalnya ini yang atas sendiri,
beras setengah giling, artinya 100 gram beras setengah giling. Itu kalorinya adalah 363 kalori. Pada slide di atas tadi, misalnya saat kita berjalan cepat, kita membutuhkan 270 kalori. Agar tidak berlebihan, maka kita harus makan apa agar memenuhi 270 kalori tadi. Kita ambil contoh, misalnya kita ambil daging sapi. 100 gram daging sapi itu 207 kalori. Kita tambahkan dengan sepotong tahu, 68 kalori. Berarti sudah 275 kalori. Itu sudah cukup untuk kita berjalan cepat selama 1 jam. Ketika kita bisa mengontrol makanan seperti itu, maka tubuh kita tidak akan menjadi gemuk atau tidak akan menjadi kurus, karena kita tidak terlalu banyak kelebihan kalori ataupun kekurangan kalori. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ayo kita diskusikan sebentar ya. Yang pertama, berdasarkan tabel di atas tadi, pada usia berapa seorang wanita dan laki-laki membutuhkan energi paling besar? Masih ingat kan? Pada usia 19 sampai 30 tahun. Yang kedua, berapa kalori yang kamu perlukan jika kamu sedang melakukan aktivitas yang berat? Kamu kurang lebih di usia 14 sampai 18 tahun. Berarti pada aktivitas yang berat, kamu memerlukan energi sebesar 2400 kalori. Yang ketiga, pada suatu hari, kamu melakukan aktivitas berupa renang 1 jam, mengetik 2 jam, dan membantu ibu di dapur 2 jam. Agar kebutuhan kalorimu cukup, maka menu makanan apa saja yang harus kamu konsumsi? Nanti dikerjakan ya setelah slide video ini selesai. Berikutnya, fungsi jenis-jenis nutrisi. Di slide di atas, tadi sudah dibahas ada 6 jenis nutrisi yang kita butuhkan. 6 jenis nutrisi itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk itulah, kita harus makan semua nutrisi tersebut. Misalnya, karbohidrat, lemak, dan protein ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh. Karena karbohidrat itu adalah sumber energi utama bagi tubuh. Demikian juga dengan lemak. Lemak itu menyediakan energi jangka panjang. Untuk nanti, untuk besok, itu adalah lemak. Yang ketiga adalah protein. Itu membantu mengatur metabolisme tubuh. Ini butuh banyak, karena setiap saat tubuh itu melakukan metabolisme. Sedangkan untuk vitamin, mineral, dan air itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit dari 3 hal di atas tadi. Vitamin itu fungsinya antara lain membantu mengatur metabolisme tubuh, mencegah penyakit kronis, dan untuk memelihara nafsu makan, kesehatan, dan kekebalan tubuh. Sedangkan mineral itu untuk mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Dan fungsi yang lainnya. Sedangkan air itu berfungsi untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ingat ya, jaga imunitas tubuh kamu. Karena jika tubuh kita sehat, itu adalah menjadi salah satu senjata yang ampuh dalam melawan virus corona atau COVID-19 ini. Sekarang perhatikan tabel kekurangan nutrisi bagi tubuh berikut.
Jika tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka kita akan sering merasa sakit kepala, lemas, dehidrasi, mual, pusing, dan mudah emosi. Jika kita kurang lemak, itu akan berdampak pada sel imun tubuh kita dan juga sel darah merah. Jika kita kurang protein, itu akan menyebabkan munculnya rasa lapar, lelah, dan lemas. Jika kita kurang vitamin, itu akan menyebabkan tubuh dalam keadaan patologis yang disebut avitaminosis. Sedangkan jika kita kekurangan mineral, itu sering terjadi pada anak-anak. Itu kurang kalsium, maka akan membuat fungsi tulang menjadi terganggu. Dan jika kita kekurangan air, kita akan merasa lelah dan pusing. Akibatnya, fungsi saraf, otot, dan organ lainnya ikut menurun sehingga tubuh pun mudah merasa lelah. Nah, ini gambar-gambar berikut ini adalah contoh-contoh gambar yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan kalsium, dan air. Nah, selesai di materi pertama ini. Kita jumpa lagi besok ya. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Saatnya gunakan smartphone-mu untuk belajar. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.